Tapi yakinlah kalau kita berusaha disukai Allah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tidak banyak, tapi setiap bicara bertenaga, bisa menggugah dan mengubah jalan dari Allah perubahan. Kurangi tidur sampai yang proporsional, kurangi makan sampai yang wajar untuk tubuh kita sehat, kurangi bertemu orang kecuali bertemu yang bisa memberikan manfaat, dan kurangi bicara. Kalau punya kawan, punya pendamping hidup, jangan berlebihan mencintainya, karena itu bisa mengabaikan kepada Allah. Secukupnya saja, dan jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Ibu, Bu, mau bahagia? Tahu rahasianya? Jangan terlalu cinta sama suami. Pertama, suami ibu belum tentu apa? Belum tentu panjang umur, Bu. Dan mau ngapain terlalu cinta? Ini maaf ya, berulang-ulang ini bagi istri yang terlalu cinta ke suami, pasti banyak masalah dalam hidupnya. Tidak akan tenang, tidak akan bahagia, GTA kalau tiada akhir, cemteremen, cemburu terus menerus, liwe, liar wae. Bu, ini karena tamunya baru, jadi saya harus ulangi ya materi ini. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang menghidupkan ibu siapa? Yang memberi rezeki kepada ibu, yang menutupi dosa dan aib, yang bisa ngasih pahala siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu suami ibu apaan? Sampai dicintai habis-habisan, apaan suami ibu, Bu? Jawab. Suami ibu teh apa bagi istri teh? Jawab. Ibu ini teh punya suami tidak? Ya, jadi suami teh sebagai apa? Imam, bisa gitu ngimamin? Kemarin cuma ina waktu Ramadan. Sebagai apa? Pendamping. Cuma pendamping. Kok nggak ada di sini? Kalau didampingi supir, kan? Jawab. Ini MT Fatimah Az-Zahra Cirebon, udah berapa lama ngaji? Jadi suami teh sebagai apa? Jawab. Kepala keluarga. Cuman kepala, nggak ada badannya. Suami teh ladang amal, ibu. Oh, kata ulu, nikah segitu lama, oh ladang amal. Iya. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami, ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kesalahan dan kekurangan suami, ibu bersabar, dan ibu membantu memperbaikinya, mendoakannya, ibu dapat pahala. Di yaumal hisab itu masing-masing, ibu dan suami itu dihitung masing-masing. Tapi kalau saya ingin suami saya itu ganteng, baik, soleh, banyak uangnya, hafiz Quran. Tapi kan yang itu nggak mau sama ibu yang barusan disebut ya. Terima yang ada. Kita nggak bisa mikirin yang nggak ada. Yang ada saja dijadikan ladang amal. Mengerti, Bu? Apa suami bisa melindungi ibu? Tidak. Jawab. Ibu sekarang digigit nyamuk di sini, suami di Cirebon nggak bisa apa-apa. Ada yang sudah meninggal, suaminya tidak.
Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Yang sudah lama meninggal Bu, maaf saya mohon maaf tanya ini, sudah Bu? Sudah berapa lama? Sudah 9 tahun suami meninggal. Dengarkan ibu-ibu yang lain. Maaf ya Bu ya, suami ibu sudah wafat 99 tahun yang lalu. Ibu masih hidup? Masih ya? Kelihatan dari sini masih Bu. Ibu makan, rezekinya masih ada? Masih berteduh? Minum? Masih punya penutup aurat? Ternyata bukan suami yang memberi rezeki ke ibu ya. Kalau suami pemberi rezeki, ibu udah ikut meninggal. Suami itu jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami nggak ada, ya Allah yang menciptakan ibu lah dari awal sampai akhir yang menjamin. Makanya jangan banyak berharap dari suami. Makin banyak berharap, makin jauh dari Allah. Cirinya jauh dari apa? Dari Allah apa? Gelisah, tidak tenang, cemas dengan yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi. Itu penderitaan. Bapak kenapa ngelihat saya begini? Kalau kami bagaimana? Nah bedanya, kalau lelaki takut istri, itu dia masalahnya Pak. Harusnya roja, khauf dan hub itu kepada Allah yang pol-polan tuh. Harap, takut, cinta. Kalau harap, takut, cinta ke makhluk habis-habisan, udah nggak ada bahagia itu. Nggak ada bahagia. Mau punya istana, punya mobil mewah, punya harta melimpah, nggak ada bahagia. Bahagia man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu kalau beramal soleh. An-Nahl 97, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka di dunia ini Allah memberikan hayatan thayyibah. Jelas Bu? Apa? Yang barusan ya. Sudahlah, jangan terlalu anteng dengan orang ya. Hati-hati yang punya kawan akrab yang segala diceritakan, masalah tuh. Jangan terlalu akrab dengan orang yang membuat kita lalai dari Allah. Lalainya apa? Berharap ke makhluk, cinta ke makhluk, takut ke makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling layak. Hati ini lengket, lekat. Dengan dunia nggak boleh lengket. Ya, silakan. Ada pertanyaan? TikTok ada yang nanya tidak? Tok? Belum ada. Jangan mempersulit orang lain ya. Ibu-ibu boleh silakan dari Fatimah Zahra Cirebon. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan selesaikan pertemuan ini. Kata kuncinya, kalau ingin dekat dengan Allah, jangan nempel hatinya ke makhluk. Cinta boleh, sayang boleh, tapi hati nggak boleh lengket. Nanti kalau banyak berharap, kecewa kita. Berikan. Kalau dengan makhluk itu bukan di, ya. Bukan ingin disayang, bukan ingin dipuji, bukan ingin diberi. Di itu ke Allah, karena pemiliknya hanya Allah. Ke makhluk itu ingin memberi, ingin menyayangi, ingin memuliakan, ingin menghargai. Insya Allah bahagia. Karena itu amal soleh. Kalau ikhlas, saya sudah menyayangi suami, tapi suami nggak menyayangi saya, padahal saya ikhlas. Nggak ikhlas. Tahu dari mana? Kecewa.
Kalau orang ikhlas udah jarang kecewa ke makhluk, udah enggak ada, lempeng we, karena pikirannya nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Ini serius hadirin, latih. Kalau nanti sedang sedih-sedih, galau-galau, periksa aja hatinya, pasti makhluk lagi mendominasi hati. Silakan, ada pertanyaan kah? Ya, silakan. Maaf, mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah atas ilmunya. Izin bertanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa mengampuni AA, membimbing AA, memberikan keberkahan pada ilmu dan keluarga AA dan juga pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jadi kan ada amal soleh yang dimana di situ Allah tuh Rasulullah tuh menyampaikan fadilah-fadilahnya. Mungkin sebelum kita berangkat perjalanan kita berdoa, kemudian di situ Rasulullah menyampaikan fadilahnya itu dijaga, diselamatkan kayak gitu. Setelah kita berdoa, suasana kita harus seperti apa? Apakah kita harus atau seperti apa gitu? Syukran jazakallah khair. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu amalan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit dan bumi. Dan Allah suka sekali kepada hamba yang berdoa. Allah lah nanti yang menanamkan ketenangan itu. Kita tidak bisa tenang dengan keinginan kita, tapi kita ala bizikrillah tatmainnul qulub. Pekerjaan kita apa? Sesudah kita doa saja yang lebih banyak. Berlindung terus kepada Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu sudah janji Allah, bukan wilayah kita. Doa yang terpenting kita panjatkan tuh bukan hasil doanya, yang paling penting kita bisa ibadah dengan doa. Sholat itu doa. Yang terpenting dari doa itu bukan terkabulnya keinginan kita. Yang terpenting dari doa, Allah mencatatkan kita ibadah dengan doa. Kan sahih ini, al-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ibadah itu kan tujuannya diterima oleh Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita udah doa, tapi misalkan ada kejadian, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti tidak dikabulkan, cuma Allah punya rencana yang lebih baik. Saya sudah doa, kok dompet saya hilang? Itu ciri-ciri mau punya dompet baru, ya KTP baru. Kenapa ya sudah doa? Ya mungkin doanya hanya basa-basi. Kan ada yang doa mulut bicara tapi hati tidak. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Hanya bicara, tapi itu lebih baik daripada yang tidak. Tapi yang lebih baik lagi, bismillah, dengan nama-Mu ya Allah. Tawakkaltu, saya bertawakal kepadamu. Allah, kepada Allah. La haula wala quwata, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali darimu ya Allah. Bulat di sini tuh. Nah, itu paten. Berapa banyak yang kita doa dan tidak mengerti yang kita minta. Ayat kursi, satu ayat fadilahnya luar biasa. Dibaca setiap sholat itu jaminan surga. Sebelum tidur baca ayat kursi, setan tidak akan ganggu. Kenapa saya baca ayat kursi tapi erup-erup? Tahu erup-erup? Tindihan yang ya. Sekarang saya tanya, apa arti ayat kursi? Itu ayat yang di kursi malah cuman itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Coba artikan. Banyak yang tidak tahu artinya. Padahal paham itulah kekuatannya, ya. Tentu saja Allah menghargai kita membaca ayat kursi dibanding tidak baca sebagai zikir. Tapi kalau kita paham artinya, itu beda kekuatannya untuk membuat kita lebih terlindungi. Jadi gimana kalau kita sudah doa, ya sudah zikir saja sepanjang jalan, ya.
gitu. Kita pasrahkanlah ke Allah, mau diapain aja terserah Allah. Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang penting kita bisa patuh kepada Allah, yakin ke Allah. Itu udah rezeki pol tuh. Udah gitu kita dibuat sakit, yang gak apa-apa. Kita minta sehat, kita berusaha untuk sehat, kita doa. Tapi udah itu diberi sakit, pasti ada kebaikan di balik ini. Yang kalau sehat mungkin akan membuat kita lebih parah, gitu kan? Jadi udah doa mah terus berzikir. Dan yang berharga, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar beruntung. Siapa di sini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Pasti yang paling banyak zikirnya. Karena fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah pada. Kalau kita ingat ke Allah, Allah memperlakukan kita spesial. Al-Baqarah 52, ya fadhkuruni diingat secara spesial oleh Allah. Siapa yang paling diingat Allah? Yang ingat Allah. Kalau ingat Allah lampu nyala, ya gini, ada hadisnya sahih ini. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang zikrullah, ingat kepada Allah, dan yang tidak ingat kepada Allah seperti yang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu naik bus tidak ada yang ingat ke Allah, itu bus namanya apa? Kereta jenazah ukuran. Allah itu hadis. Lupa ke Allah, lampu mati. Seperti apa kira-kira hidup kita? Dalam kegelapan, benar? Udahlah, nggak usah banyak ngobrol, cekakak cekikik, dianggap tidak ada nilainya. Sekuat tenaga perbanyak zikrullah, bisa dengan lisan, bisa dengan tafakur, bisa di hati, bisa dengan tubuh mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Silakan. Ini ada majelis. Ya, ini Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Majelis Ta'lim Al-Jahra Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah bisa silaturahmi. Mudah-mudahan bisa membalas ke Cirebon. Membalas itu maksudnya gimana, Pak? Balas silaturahmi. Jadi sayang ke sana. Iya. Amin. Apa? Amin. Silaturahim itu kan niat baik. Iya, betul. Pertanyaannya begini tadi, seolah-olah istri atau suami itu kan menjadi penghalang seolah-olah dalam tanda kutip untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah yang tadi dibicarakan itu. Kemudian banyak ulama-ulama kita salafus sholihin yang tidak tidak punya istri atau juga mungkin tidak punya suami. Lalu bagaimana dengan tadi emak-emak yang sudah rangda dan yang juga duda nih, apa sebaiknya kawin lagi atau sebaiknya tidak kawin lagi? Minta penjelasannya. Itu terserah itu. Jangan ngomong ke saya, Pak. Saya mah sudah. Kalau Bapak mau ya sok aja Bapak teh. Maaf ya.
Ya tergantung Pak. Tapi tidak ada satupun yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Kalau jadi ladang amal, nikahlah. Kalau merasa sudah cukup lama berumah tangga dan sekarang dengan tidak adanya pendamping bisa lebih dekat kepada Allah. Kalaupun ada pendamping takut, tidak siap, bahkan jauh dari Allah, ya istiqoroh saja ya Allah, karena Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik. Jangan lupa dua hal dalam mengambil keputusan: bermusyawarah dengan ahlinya dan istiqoroh. Dan tiap orang beda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang, kejadiannya beda-beda, keperluannya beda-beda, kondisinya beda-beda. Jadi mungkin ada yang lebih baik dengan sendiri, ada yang lebih baik dengan bersama, ada yang lebih baik bersama-sama, begitulah ya. Ya begitu. Kenapa Bapak jadi menganga begitu? Tiap orang beda-beda kondisinya. Dan kita tidak bisa menilai seseorang dengan alat ukur kita, ya. Kalau saya merasa ini, orang lain belum tentu baik. Sudahlah, daripada ngurus coupling orang lain, lebih baik coupling diri sendiri aja diperbaiki. Untuk orang lain kita doakan yang terbaik. Terakhir, supaya ganjil 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mengucapkan jazakumullah khair. Oh iya, doa. alhamdulillah. Selama ini kami sudah menitipkan anak-anak kami untuk pesantren di Ya. Alhamdulillah. Kemarin Yang kemarin di wisuda bukan? Ya, Alhamdulillah. Sama-sama doanya Pak. tentu bisa selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pertanyaannya juga sama berhubungan dengan salah satu ikhtiar kami menyekolahkan anak di pesantren adalah supaya menjadi amal soleh bagi kami. Dan karena tadi disampaikan belum tentu amal kita saat ini diterima sama Allah ya untuk kedepannya itu. Apakah boleh berharap kepada kesolehan anak itu nanti bisa untuk amal kita yang diterima Allah itu? Iya. Gitu. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih. Apakah boleh kita ngedidik anak supaya nanti anaknya jadi soleh dan ngedoakan kita, begitu Pak? Pernah ada seorang anak, sengaja kamu saya sekolahkan, saya didik supaya kamu nanti mendoakan. Oh, saya tuh investasi ya, katanya gitu. Sebaiknya mendidik anak karena Allah saja sudah cukup. Ya Allah, saya pesantrenkan anak, saya didik anak sebagai amalan, semoga Engkau ridho, selesai di sana. Seperti tahajud. Tahajud ingin lunas hutang. Jangan. Tahajud itu supaya Allah ridho kepada kita. Udah gitu kita doa minta lunas hutang, itu doa saja ya. Jangan sampai tahajud untuk jodoh, tahajud untuk lunas hutang, tahajud untuk mencari keridhaan Allah. Karena ibadah itu nyari ridho Allah. Sudah itu kita doa ingin lunas hutang, ya bagus, karena itu saat mustajab. Sama ngedidik anak juga Pak. Kenapa kita berbakti kepada orang tua? Kenapa? Ya karena kasihan dong, orang tua saya sudah ngedidik saya, sudah melahirkan, sudah ngurus. Itu benar, tetapi yang paling benar adalah saya berbakti karena ini diperintah oleh Allah. Saya berbakti ke orang tua saya agar Allah ridho.
Kenapa Bapak menghargai istri? Supaya Allah ridho. Kenapa istri berbakti ke suami? Saya berbakti ke suami semata-mata agar engkau ridho. Jadi amal semuanya. Ibu, kenapa ibu makan? Karena lapar ya. Kami ada kucing juga, maaf ya, kalau udah lapar makan dia. Makan tuh cari keridhaan Allah, Bu. Ya Allah, saya makan, semoga engkau ridho. Saya niatkan makan ini supaya tubuh saya kuat, bisa mengabdi padamu. Gitu Pak. Jadi udahlah, nggak usah disebut itu, nanti anak sakit hati. Oh, investasi ya, saya disekolahkan supaya ngedoain ya. Janganlah Pak. Ya Allah, ini anak amanahmu, titipanmu, saya didik semata-mata agar engkau ridho. Udah, Allah udah tahu kok di hati kecil Bapak pengen didoain, udah tahu. Gak usah disebut-sebut ke anak, apalagi nyebutin jasa. Bapak yang nyekolahkan, ini ibumu yang hamil, yang melahirkan. Itu kata anak, saya mah nggak pesen lahir dari ibu ya. Nggak boleh nyebut-nyebut jasa ke anak. Udah, nggak apa-apa. Saya sudah membesarkan anak, nggak tahu balas budi. Diam, tetap diam. Jangan disebut-sebut. Saya yang membiayai kamu, diam. Karena sebetulnya uangnya juga dari Allah semua. Udah, tobat aja. Kita udah nyekolahkan, udah ngedidik, tapi anak belum balas budi. Nggak apa-apa. Kita tetap tobat. Sampai kapan kita memberikan yang terbaik kepada anak? Sampai kita mati. Loh, kok kan amal soleh. Bagi kita kan amal soleh. Kita bukan nunggu balasan dari anak. Emang begini jadi orang tua. Punya anak perempuan, dijaga, dibesarkan dengan hati-hati. Udah nikah, dibawa tuh oleh suaminya. Udah nggak apa-apa. Punya anak laki-laki, dididik, disekolahkan, dijaga. Oh, udah nikah, gaji pertama buat siapa coba? Buat istrinya. Nggak apa-apa, jangan iri. Kamu diam. Ada ibu-ibu sedih karena anaknya udah nikah, beli HP, bukan buat ibunya tapi buat istrinya. Nggak apa-apa. Jangan suka nunggu-nunggu dikasih oleh anak ya Bu. Ibu pasti menderita. Anak king, diam dah, lakukan aja kita yang terbaik. Nggak usah mikirin balas budi dari anak, nggak ada. Kita pikirannya cuma satu, supaya Allah ridho. Nanti ada waktunya. Gitu Pak. Lebih lega nggak Pak? Lebih lega. Gitu Pak. Ya udah. Jangan ngitung uang yang udah kita keluarkan, apalagi ibu ngitung air susu. Kamu tuh udah habis sekitar 2 tangki, tahu? Nah, enggak boleh, udah. Itu udah amal kita. Nggak usah disebut-sebut, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah diingat-ingat. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Udah, Allah nggak akan lupa kok. Dihitung semua oleh Allah. Ada waktunya, ada balasannya. Kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, pasti nyesek tuh di hati, ya. Nyesek. Semua mikirin anak sekarang. Bener ya, bener gitu. Saya dititipin anak 11. Ya sudah, 9 sudah nikah. Tinggal 2 lagi. Nanti yang 2 juga mungkin ada jodohnya nikah. Ya sudah. Dulu anak suka nge-WA rajin, sekarang tidak serajin dulu, wajar. Karena sudah ada kesibukan lain. Dan kita tidak boleh kecewa, kita aja yang nyapa ya. Makin banyak berharap, makin banyak terluka. Dan tidak baik. Tinggal ngedoa ke Allah, ya Allah, sisipkan di hati anak untuk mendoakan gitu. Semuanya mikir sekarang, aduh iya, mikir nggak sih Bu? Saya lihat kelihatan dari sini jadi menganga, matanya terbeliak ke atas, gitu. Lidah menjulur, kan jadi kurang bagus. Enggak begitu. Masa orang mikir adalah hidup sama Allah ya.
Allah maha dekat, Allah maha baik, Allah yang punya segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Sebelum minta apa-apa ke orang, minta dulu ke Allah. Jangan bicara ke orang sebelum minta dulu ke Allah. Orang itu tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Orang juga tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Nggak ribet kok hidup ini ya. Terus-terusan aja bergantung ke Allah. Kita stres itu karena lupa ke Allah. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu ingat padamu dimanapun kapanpun. Belenggu hati ini ya Allah, agar tidak pernah berpaling darimu. Jadikan apapun yang kami lakukan semata-mata hanya karena Engkau, hanya mengharap ridho-Mu. Putuskan di hati kami berharap kepada makhluk-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya agar Engkau ridho kepada kami. Jadikan apapun yang kami lakukan benar-benar di jalan yang Engkau sukai. Ya Allah, jangan biarkan ada yang mencuri hati ini. Jangan biarkan makhluk menjadi sandaran. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan. Tampakkan dunia ini seperti yang Engkau tampakkan kepada Rasul-Mu, kepada para kekasih-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menghinakan kami. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada ingat pada-Mu. Ampuni, ibadah kami sangat jarang khusyuk, amal-amal kami jarang ikhlas. Ampuni, kami jarang mensyukuri nikmat dari-Mu yang melimpah. Bahkan begitu banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdir-Mu, padahal pasti yang terbaik. Ampuni, kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani, padahal itu pasti yang terbaik. Ampuni, kami kurang bersungguh-sungguh di jalan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus. Wa qalban khashian, hati yang selalu khusyuk kepadamu. Wa lisanan zakiran, wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin. Allah sedang memperhatikan kita, mendengarkan apapun yang terucap, mengetahui apapun yang ada dalam pikiran, di hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Cukuplah Allah bagi kita segala-galanya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.